Aksi Carok 1 lawan 3 menggunakan senjata tajam di Bangkalan, Jawa Timur terekam kamera pengawas pada Senin kemarin. Dipicu salah paham dan mabuk saat pesta, 2 pemuda terlibat duel carok. Pemirsa, 1 dari 2 pemuda yang terlibat duel carok di Lumajang, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Insiden carok mengakibatkan kedua pelaku di Lumajang, Jawa Timur tewas. Kita akan cari tahu seperti apa sebenarnya kronologi dari carok atau perkelahian 2 pihak di Bangkalan beberapa waktu lalu. Kita temukan faktanya. Di balik indahnya ladang tembakau dan liarnya karapan sapi, tersimpan sebuah tradisi berdarah. Sebuah pertarungan hidup dan mati. Bukan karena harta. Bukan pula karena tahta. Tapi karena kehormatan. Inilah kisah Carok. Dari tanah Madura, untuk dunia. Selamat datang di channel kami Bumi Lasura. Carok bukan perkelahian biasa. Ini duel. 1 lawan 1. Sampai salah satu tak bernyawa. Dilakukan karena cinta yang dikhianati atau harga diri yang diinjak. Jadi carok itu merupakan mekanisme gini. Carok itu paling tidak ada tindakan antar laki-laki itu acap kali berhubungan dengan harga diri yang terkait dengan identitas diri, eksistensi diri sebagai laki tentang perempuan dan hak-hak diri dan keluarga. Kata carok berasal dari bahasa Madura. Carok berarti bertarung. Tapi sesungguhnya lebih dari itu, ini ritual. Ini etika kehormatan leluhur. Bahkan saat zaman penjajahan Belanda, carok masih dilakukan. Bagi orang Madura, ada 3 kehormatan utama yang tak boleh dilanggar. Bhupa, ayah, babhu, ibu, guru, dan rato, pemimpin. Bila salah satu dihina, carok adalah jawabannya. Carok tak dilakukan sembarangan. Ada etika. Bahkan tanggal dan tempat dipilih secara khusus. Senjatanya pun sakral, celurit. Dirawat. Diberi jampi. Tahun 2006, terjadi carok berdarah di Bangkalan. 2 pria bertarung karena cinta segitiga. Hasilnya, 1 tewas, 1 luka berat. Tapi masyarakat tidak sepenuhnya menyalahkan. Carok adalah tindakan kriminal di mata hukum Indonesia. Tapi dalam budaya Madura, hukum tak selalu menyentuh ranah kehormatan. Tak sedikit pelaku yang menyerahkan diri dengan bangga. Sekarang, carok tak lagi sebanyak dulu. Tapi bukan berarti punah. Masih ada. Masih tumbuh dalam jiwa sebagian lelaki Madura khususnya di pedalaman. Carok bukan sekadar kekerasan. Ia cermin sebuah peradaban yang bertumpu pada kehormatan. Tapi, dunia terus berubah. Akankah carok ikut bertransformasi? Atau justru abadi di balik darah dan legenda? Tradisi carok bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan makna. Bagi sebagian orang Madura, ini jalan terakhir untuk menjaga harga diri. Namun, bagi sebagian yang lain ini luka sejarah yang harus disembuhkan. Di sisi budaya, carok masih dipandang sebagai simbol jati diri lelaki Madura. Bukan karena senjatanya, tapi karena prinsip hidupnya. Berani, tegas, bertanggung jawab. Secara hukum, carok adalah pidana berat, pembunuhan berencana. Tak peduli alasannya, pelaku tetap harus bertanggung jawab di depan hukum negara. Namun, generasi muda Madura mulai berpikir berbeda. Mereka mencintai budayanya, tapi tak ingin mewarisi darahnya. Mereka ingin dikenal karena seni, prestasi, dan kebijaksanaan. Carok telah menjadi bab yang panjang dalam kisah Madura. Sebuah bab yang penuh luka, sekaligus kebanggaan. Tapi kini, saatnya kita bertanya, apakah kita masih butuh carok untuk dihormati? Ataukah kita bisa menciptakan definisi kehormatan yang baru, tanpa darah, tanpa kehilangan? Kalau kamu lahir sebagai lelaki Madura dan kehormatanmu diinjak, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar budaya Indonesia bisa dikenal dunia. Bukan karena lukanya, tapi karena kebijaksanaannya. Salam dari kami Bumi Lasura dari Bugis untuk dunia. Jangan lupa sejarah kita. Sampai ketemu di konten sejarah menarik lainnya.